Alhamdulillah jamaah masih di Islami Tinda dan untuk jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema lupa dosa. Iya lagi. Baik, Masya Allah akan kita lanjutkan pembahasan kita yang Masya Allah luar biasa ini. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan yang bikin gemes nih. Dokter bius dan ruda paksa penunggu pasien. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Seorang dokter yang tengah menjalani pendidikan dokter spesialis anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ditangkap anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Pria berinisial PA yang merupakan peserta pendidikan dokter spesialis semester 2 tersebut diringkus di salah satu apartemen di Kota Bandung pada 23 Maret lalu. PA ditangkap berdasarkan laporan yang dibuat oleh seorang perempuan pada 18 Maret 2025. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan, pada Rabu 8 April mengatakan PA membujuk perempuan tersebut yang pada saat itu tengah menunggu ayahnya yang sedang dirawat di rumah sakit untuk menyumbangkan darahnya bagi sang ayah. Parah sih, orang sedang terkena musibah malah. Astagfirullahaladzim. Ustaz Syam, aduh daripada kita gregetan, kita lanjut lagi deh bahas tema kita hari ini. Benar gak sih Ustaz Syam, katanya perbuatan maksiat itu adalah salah satu perbuatan yang bisa menjadikan kita itu lupa dosa dan justru membuat kita ingin membuat dosa yang lainnya gitu. Terus nauzubillah min dzalik ya, itu gimana caranya supaya kita itu bisa memutuskan dan bisa jauh dari perbuatan maksiat. Nah ini mohon penjelasannya guru, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Kohim Muhammad, Ustaz Maulana, Mas Mikdad, serta para alim ulama, guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuhan asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء qadir. Memutus maksiat satu-satunya cara adalah dengan taubatan nasuha, dengan kembali sebenar-benarnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu ciri orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan terhalang untuk melakukan dosa selanjutnya. Sebagaimana kita pernah mendengarkan siapa yang orang beramal, membaca surah Yasin, membaca ini di malam nisfu Sya'ban, maka diampuni dosanya. Atau dia siapa yang orang berpuasa di hari Arafah selain yang berhaji, maka diampuni dosanya 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Subhanallah. Apa maksud diampuni 1 tahun yang akan datang? Apakah dia berdosa langsung diampuni atau tidak dihitung dosanya? Salah satu makna diampuni dosa yang akan datang itu adalah terhalang dari berbuat maksiat. Maka subhanallah, ciri orang yang diampuni dosanya itu terhalang untuk melakukan dosa-dosa selanjutnya. Ada aja halangannya. Kalau sudah ada halangannya, astagfirullah, ternyata ini adalah dosa yang saya lakukan. Saya ini menuju suatu perbuatan yang tidak baik sehingga saya menghalangi diri saya, dan Allah berikan saya perlindungan, taufik dan hidayahnya. Bagaimana cara memutuskannya itu? Maka salah satunya adalah dengan taubatan nasuha, ataupun satu-satunya, bukan salah satunya. Satu-satunya cara adalah taubatan nasuha. Apa taubatan nasuha
itu memahami, menyadari bahwa yang dilakukan ini adalah perbuatan yang salah di mata Allah Subhanahu wa taala, perbuatan dosa di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sadar, dia berusaha untuk berhenti melakukannya. Setelah dia berhenti melakukannya, ada nadam, ada penyesalan di dalam hatinya. Karena kalau tidak ada penyesalan, maka dia akan mau mengulang lagi. Kalau tidak menyesal, tapi kalau ada penyesalan, subhanallah, ternyata efeknya besar sekali. Orang sekarang jadi ke rumah sakit jadi trauma, orang mau nungguin orang tuanya lagi sakit jadi takut-takut. Subhanallah, ini kan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan penyesalan. Kalau sudah menyesal, insya Allah terhitung taubatan nasuha. Dan berusaha menutupi keburukan yang lalu dengan kebaikan yang baru. Nah, jadi kita harus memperbanyak kebaikan ya. Kalau kita sadar sudah banyak berbuat dosa, wah kebaikannya ditambahin. Sayyi'atal hasanata tamhuha. Tambahlah keburukan itu dengan kebaikan. Wah, Masya Allah. Semoga jadi penyemangat buat kita ya supaya memperbanyak kebaikan. Terima kasih guru-guru Sama-sama. Masya Allah. Baik jamaah, nah biar makin semangat kita akan kasih kesempatan lagi untuk jamaah yang ada di studio, bapak-bapak dan juga ibu-ibunya untuk curhat langsung kepada guru-guru kita. Tentunya kita masuk dulu ke dalam segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik, untuk yang mau curhat boleh angkat tangannya yang tinggi. Oh baik, saya akan pilih ibu yang sebelah sisi kanan ini. Ibu boleh berdiri tengah-tengah kami, Ustadz Maulana dan Habib Muhammad boleh juga berdiri. Bu boleh perkenalan dulu ya Bu, namanya siapa dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Harni, kami dari Majelis Taklim As-Sofa Antapani Bandung. Di Antapani Bandung, pantesan gak rilis. Mangga Ibu, lanjutkan. Boleh sebelum kami mengajukan pertanyaan, kami akan menceritakan pengalaman kami di tempat lain. Kebetulan pengalaman kami didapat dari sebuah keluarga. Ada keluarga yang begitu taat menjalankan ibadahnya. Terutama kedua orang tuanya begitu taat menjalankan ibadahnya. Tetapi sayang, ada salah seorang putranya yang keluar dari agama yang diyakini oleh orang tuanya. Maaf, murtad berarti ya? Ya, nah ini pertanyaannya, bagaimana pertanggungjawaban orang tua terhadap anak itu kelak nanti di akhirat? Itu yang kami tanyakan. Baik, sudah Ibu? Ya, hanya itu saja. Habib Muhammad mungkin mau menjawab. Baik, Masya Allah, dosa itu tidak menurunkan atau dosa itu tidak mewarisi. Tapi dengan satu syarat. Selama orang tua tersebut mendidik itu anak, mengenalkan agama kepada itu anak, mengenalkan Tuhannya, mengenalkan Allah, mengenalkan Nabi Muhammad SAW, apabila itu anak tetap keluar daripada ajaran Nabi, maka beri, orang tuanya terbebaskan. Lihat cerita Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh itu mau naik kapal, ngajak anaknya Kan'an itu diajak, ayo naik ke kapal Kan'an, ayo ikut ayah, ikut ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ayah, aku akan naik lebih tinggi lagi, aku akan terbebas daripada banjir, aku akan terbebas daripada air tersebut. Tapi sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sudahlah, Kan'an sama orang tuanya diputuskan hubungannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu anak tidak taat kepada orang tuanya dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu tanyakan bagaimana pertanggungjawaban orang tua terhadap anaknya, kita lihat konteksnya. Kalau itu orang tua sudah mengajarkan kepada anaknya, maka orang tuanya tidak mendapatkan beban apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap namanya orang tua sedih pasti. Bagaimana tugasnya orang tua? Tetap mendoakan kepada Allah, ya Allah berikan hidayah taufik kepada anakku supaya kembali ke jalanmu ya Allah. Tapi kalau itu orang tua tidak mengajarkan kepada itu anak, maka orang tuanya pun terkena dosanya dari Allah Subhanahu wa taala. Waduh, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Maulana mau menambahkan nggak? Jadi gini, seorang orang tua itu berkewajiban, kembali lagi diingatkan. Kewajiban orang tua ada 3. Menafkahi, melindungi, dan mendidik. Dan ketahuilah, ketika orang tua itu sudah memenuhi kewajiban ini, lantas anak itu, nauzubillah summa nauzubillah, tidak yang kita harapkan, keluar dari akidah,
Makanya kan harus menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga pokoknya kemuliaan itu harus dijaga. Maka dari sini kita bisa belajar, maaf ya, berarti sudah qadarullah, takdir Allah. Kita mau berusaha apapun kalau memang sudah ditakdirkan mau diapain lagi. Tapi kepada orang tua yang mungkin anaknya sudah berpindah agama seperti itu, tetaplah berbuat baik, tetap jalin silaturahmi, tetaplah kita memberikan kebaikan Islam sehingga dia sadar akan kebaikan itu sehingga bisa balik lagi. Amin. Tuh. Dan ada kekuatan lagi satu, doakan anak itu supaya bisa mendapat hidayah. Karena selama masih hidup kita masih bisa mendoakan yang beda agama. Sekali lagi, orang yang beda agama bisa nggak didoain? Jawabannya bisa, sepanjang masih hidup. Kecuali kalau sudah meninggal, ya nggak bisa lagi karena beda agama. Maka kenapa didoakan? Karena supaya mendapatkan hidayah untuk bisa balik lagi. Amin amin ya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama, Ibu terima kasih juga ya sudah curhat di Islam Itu Indah. Baik, nah sekarang untuk jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana ya. Karena setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Masih dalam tema kita, lupa dosa, iya lagi. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.